Pikun bisa terjadi memang ada faktor turunan. Namun terlepas dari faktor turunan itu tidak bisa kita cegah. Namun kita bisa lakukan gaya hidup, serangkaian perilaku hidup yang sehat supaya jangan sampai terkena pikun. Oleh karena itu, mari kita mengerti kenapa orang itu terjadi pikun. Pikun adalah kerusakan pada otak di bagian memori, cognitive function. Jadi fungsi kognitif, memori, daya ingat itu terjadi gangguan. Kalau pembuluh darah di tempat-tempat lain bisa terjadi stroke, penyumbatan, orang itu lumpuh. Ya, misalnya orang itu tidak mati rasa atau lumpuh separuh dan itu namanya stroke. Perdarahan juga bikin stroke. Tapi ini yang terjadi pada pusat memori, itu ada bagian khusus di otak. Nah, itu terjadi mekanismenya sama dengan stroke. Karena pembuluh darah, karena endotelnya rusak, pengapuran di sana. Ya tentu saja gaya hidup. Orang yang merokok kan gampang terjadi pikun. Orang alkohol gampang terjadi pikun. Orang yang hidupnya tidak sehat, kurang tidur misalnya. Ya, kurang jemur matahari misalnya. Nah, kurang bergerak badan misalnya. Suka makan junk food, suka makan santan, suka makan gorengan, suka makan jeroan misalnya. Itu banyak sekali memicu jantung, stroke, gagal ginjal, dan termasuk pikun. Nah, jadi kalau kita jalani hidup sehat, tambah lagi latihan otak. Itu bisa menghindari kena stroke. Latihan otak itu gimana? Sering belajar, sering baca buku. Latihan nyanyi misalnya, bareng paduan suara, itu latihan otak. Misalnya bersosialisasi, berteman, sering bergurau atau sering berdiskusi, ya, diskusi, bermain game misalnya, main catur, main teka-teki silang misalnya, ngisi sudoku, itu melatih otak supaya jangan pikun, ya. Jadi luas sekali rasanya, tapi semua mencakup gaya hidup yang benar, ya. Jadi kalau kita bisa lakukan seperti itu, bukan saja pikun kita hindari, penyakit-penyakit lain pun bisa kita jauhi, ya, supaya kita tetap sehat dan umur panjang.